Tapi sebelumnya sebagai seorang pengajar di kampus, bagaimana kabar kampus hari ini, Mas Ubaid? Ya, kampus hari ini semua belajar di luar kampus ya, karena online dan tentu saja situasi pandemi COVID memberi pengaruh cukup signifikan terhadap proses pembelajaran saat ini, Kang Ajat. Baik, menurut Anda apakah kampus mampu untuk bisa beradaptasi di tengah pandemi COVID-19? Ya, saya kira kampus sudah seharusnya memiliki kemampuan adaptasi meskipun kita melihat banyak sekali problem yang terjadi di kampus ya terkait dengan isu mutakhir yang tadi sempat dihantarkan oleh Kang Ajat. Baik, ya. Sekalipun tadi dituntut untuk bisa beradaptasi, namun didera sejumlah masalah. Nah, ini kita akan berbicara tentang itu, karena kalau publik kan mengenal kampus ini lebih kepada peringkatnya, akreditasinya, begitu kan. Tapi apakah mampu itu semuanya itu menggambarkan seberapa berkualitaskah perguruan tinggi kita, atau memang tadi ada hal di balik itu yang publik tidak tahu? Ya, saya kira berbagai hal yang terjadi di kampus membuat kampus menjadi kehilangan atau mengalami semacam erosi marwah universitas ya. Karena problem-problem yang terjadi di kampus ternyata tidak hanya menyangkut problem teknis pembelajaran misalnya, tidak hanya menyangkut problem sarana-prasarana, tetapi jauh lebih dari itu juga menyangkut hal-hal yang sifatnya substantif. Misalnya terkait dengan plagiarisme, terkait dengan praktek koruptif misalnya. Dan saya kira peristiwa korupsi sudah menjadi konsumsi publik karena beberapa tahun terakhir ada cukup banyak pejabat kampus yang tersangkut kasus korupsi dan dipenjara misalnya. Tapi juga ada kasus-kasus lain yang saya kira mendera kampus, seperti misalnya soal gelar kehormatan yang kelihatannya seperti diobral begitu untuk gelar doktor honoris causa misalnya. Tapi juga ada misalnya ada profesor kehormatan yang diberikan oleh kampus dan lain-lain. Saya kira itu berbagai persoalan yang menimpa kampus pada akhirnya kemudian membentuk citra yang cukup negatif terhadap kampus, Kang Ajat. Baik, sebagai seorang dosen, bagaimana Anda sendiri melihat itu dan praktek ketidakjujuran yang membayang-bayangi kampus tadi mulai Anda sampaikan, korupsi, gratifikasi, plagiarisme, apa yang Anda rasakan sejauh ini? Ya, saya kira sejauh yang saya tahu memang ada beberapa akar persoalan yang terjadi di kampus. Karena ternyata proses-proses yang terjadi di kampus itu juga ada ruang, ya mungkin saya sebut sebagai ruang politis ya di dalamnya. Misalnya menyangkut sirkulasi kekuasaan di kampus, pergantian dekan, pergantian rektor, itu ternyata tidak bisa lepas dari politik di situ. Ada kepentingan. Ya, saya membacanya, menangkapnya ada kepentingan politis di balik sirkulasi elit di universitas. Baik, ini yang bermain politiknya apakah para akademisi atau ada elemen lain di luar kampus yang juga bermain di dalam kampus? Ya, tentu saja ada mereka yang ingin menduduki posisi strategis di kampus yang kemudian terkait penentuan itu ditentukan juga oleh elemen lain di luar kampus. Akibatnya terjadi komunikasi yang cukup intensif misalnya antara para kandidat di universitas yang bakal menjadi pejabat di kampus misalnya dengan mereka yang berada di luar kampus. Siapa mereka yang berada di luar kampus? Itu di situ ada area politisi yang saya tangkap ya. Misalnya begini, Kang Ajat. Misalnya kita melihat ada aturan di kampus bahwa untuk menjadi seorang rektor itu harus mengantongi suara juga dari, maaf kalau saya sebutkan, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlahnya 35%. Itu ada dimuat di dalam aturan menteri ya, Permendikbud, dan itu saya kira
jelas clear itu terlihat 35% suara. Nah, sehingga banyak terjadi calon rektor yang mendapat suara terbanyak di internal kampus itu, tetapi karena tidak ada dukungan dari Mendikbud, itu dia tidak menjadi rektor. Nah, karena tidak menjadi rektor akibat dari betapa peran pentingnya Mendikbud karena punya suara 35% itu, disitulah ruang adanya lobby-lobby politik dengan kekuasaan. Karena menteri juga seringkali dia menjadi menteri karena rekomendasi partai politik. Dan pada titik itulah ruang interaksi antara elit kampus dengan elit politik terjadi, dan itu yang membuat kondisi kampus menjadi kurang sehat ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena nuansanya sangat politis, bahkan di kampus juga kemudian terbelah antara kubu yang satu dengan kubu yang lain begitu, karena ruang keterlibatan politik dalam proses pemilihan rektor itu. Baik, artinya bahwa para akademisi, para guru besar yang tadinya concern hanya pada keilmuan, karena ada aturannya harus juga bermain politik, mereka terjebak begitu? Atau seperti apa sebetulnya? Iya, sebetulnya ini sesuatu yang disesalkan ya oleh para akademisi yang lain, karena kampus itu kan mestinya dia menjadi kawasan di muka untuk melahirkan kaum intelektual, ilmuwan intelektual yang mampu menemukan ilmu-ilmu baru, teori-teori baru, dan menemukan inovasi baru di universitas. Tetapi sirkulasi kekuasaan atau elit di universitas membuat situasi itu menjadi sangat politis. Padahal kampus kan memang harusnya memproduksi banyak gagasan ya. Perdebatan intelektual di kampus itu mestinya adalah perdebatan yang sehat, berbasis pada scientific approach yang tumbuh di universitas. Tetapi sayangnya kemudian ketika sirkulasi elit kekuasaan di universitas itu terjadi, yang terjadi adalah nuansanya sangat politis. Dan menurut saya itu situasi yang tidak sehat, karena kemudian berdampak pada proses interaksi antar akademisi yang tadinya sehat itu menjadi tidak sehat. Interaksi misalnya antar guru besar, itu yang tadinya sehat menjadi tidak sehat. Nah, menurut saya ini perlu dievaluasi pola-pola yang terjadi dalam proses sirkulasi kekuasaan di universitas. Baik, itu tadi Anda sampaikan berkaitan dengan pengaruh politik. Tapi bagaimana juga dengan warna yang kita dengar ada beberapa misalnya untuk bisa menjadi guru besar, jurnalnya jurnal abal-abal. Ini kan sebetulnya di luar politik begitu. Kenapa juga bisa dipaksakan dan harus terjadi hal seperti itu di sebuah perguruan tinggi negeri? Nah, itu problem juga yang saya kira perlu kita diskusikan ya dengan baik, karena tidak sedikit misalnya seseorang menjadi guru besar itu kan memang ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya untuk menjadi profesor itu dia harus sudah mengajar selama 10 tahun. Kemudian dia memiliki angka kumulatif kerja dari seorang dosen itu minimal 1.000. Nah, lalu kemudian ya bisa kurang dari itu ya, kurang lebih. Kemudian kita bisa juga mengetahui bahwa syarat lainnya bahwa seorang guru besar harus produktif, dia memproduksi karya-karya ilmiah, hasil risetnya kemudian dipublikasi di jurnal internasional. Nah, yang kemudian sering terjadi misalnya proses pengurusan untuk menjadi profesor itu kan dilakukan relasi antara kampus dengan elit pejabat di kementerian. Nah, kalau dalam sistem seleksinya itu kemudian tidak ketat atau kurang ketat, menurut saya itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar, karena misalnya kita bisa cek ada seorang calon guru besar yang ternyata misalnya ada beberapa yang jurnal internasionalnya di dalam jurnal yang mungkin dikenal sebagai jurnal abal-abal misalnya. Yang bisa saja itu terjadi, dan ternyata memang ada ya, sempat kita dengar peristiwa itu terjadi. Baik, tapi kalau berbicara tentang mutunya sendiri, apakah dalam hal ini tadi karena memang nuansa politiknya yang begitu kencang sehingga mengabaikan mutu dari tadi penelitiannya, dari kredibilitasnya sebagai seorang akademisi begitu?
Ya, saya melihat begini Kang Aja. Jadi tentu tidak semua guru besar seperti itu. Iya. Jadi banyak sekali dokter ya, saintis di kampus yang hebat-hebat, Betul. yang mereka menjaga independensinya dan menjaga kejujuran akademiknya di dalam proses produksi karya ilmiah. Tetapi ruang untuk terjadinya kecurangan memang ada ya di dalam sistem akademik yang sifatnya karya ilmiah dan lain-lain. Iya. Nah, pada titik itu menurut saya pengawasan, kontrol dan kemudian analisis pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi profesor itu memang harus dikontrol dengan baik. Karena ketika kemudian tidak ada kontrol dengan baik dalam soal pengajuan seseorang untuk menjadi guru besar, sementara di sisi yang lain misalnya guru besar itu kemudian mendapatkan insentif yang cukup luar biasa dari pemerintah, di saat yang sama juga memberi ruang bagi seorang guru besar untuk ikut dalam kontestasi sirkulasi kekuasaan di universitas. Dan pada titik itu akhirnya orientasinya bukan untuk kemudian memajukan dari sisi akademis sebuah universitas, tetapi ada kepentingan-kepentingan lain yang bisa saja mungkin terjadi di universitas. Ada beberapa elit politik yang diberikan gelar kehormatan, baik itu doktor kehormatan atau juga bahkan ada guru besar kehormatan. Apa menurut Anda? Ya, pertama kalau gelar kehormatan itu dari sisi universitas itu hal yang dibolehkan sebetulnya ya Kang Ajar, dari peristiwanya sudah berabad-abad yang lalu dari Inggris itu kalau tidak salah dimulainya satu gelar kehormatan untuk doktor ya, doktor kehormatan atau disebut dengan doktor honoris causa. Tetapi kalau untuk profesor atau juga disebut dengan honorary profesor itu memang tidak semua kampus memberikan, bahkan kampus-kampus ternama di dunia itu tidak memberikan gelar profesor kehormatan kepada seseorang. Mengapa? Karena profesor itu bukan gelar kehormatan. Profesor itu bukan gelar sebetulnya. Iya. Profesor itu adalah jabatan akademik. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Guru dan Dosen yang nomor 14 tahun 2005 itu sangat clear bahwa profesor adalah bukan gelar, tetapi adalah jabatan akademik tertinggi bagi mereka yang kemudian memiliki syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan gelar profesor itu. Nanti syarat-syaratnya yang bisa kita cek di beberapa aturan yang menyusul kemudian di dalam peraturan menteri ya. Kemudian yang kedua bahwa aturan tentang profesor kehormatan itu memang ada di Permendikbud nomor 40 tahun 2000 tahun 2012 ya. Kalau kita lihat aturan itu kita menemukan memang profesor kehormatan itu dibolehkan oleh pemerintah diberikan kepada seseorang dengan syarat-syarat tertentu, dan itu boleh dilakukan oleh seorang menteri terhadap seseorang diberikan profesor kehormatan. Tapi menteri itu tidak boleh langsung memberikan SK profesor pada seseorang tanpa persetujuan Dirjen Dikti. Jadi Dirjen Dikti itu harus tahu dan harus memberikan pertimbangan. Jadi tidak bisa kemudian tiba-tiba Mendikbud memberikan gelar profesor kehormatan. Meskipun sesungguhnya kalau kita lihat positioning akademik profesor itu atau profesor kehormatan itu memang menurut saya tidak bisa atau tidak boleh dibiasakan diberikan kepada politisi, karena apalagi politisi yang masih punya kekuasaan, yang kemudian terkait dengan elit kekuasaan misalnya, karena di situ memungkinkan ada makna politis ya yang terjadi dalam proses pemberian gelar itu. Baik. Kalau doktor honoris causa menurut saya masih bisa dipertimbangkan ya di dalam perdebatan di kalangan kaum akademisi,
itu dibolehkan. Tapi kalau profesor kehormatan itu mayoritas perguruan tinggi dari diskusi-diskusi yang saya ikuti ya dari kelompok cendekiawan mengatakan itu tidak dibenarkan secara akademik. Karena tidak tepat begitu, Kang Ajat. Dan ini lagi-lagi ya disandarkan kepada mereka yang memang kita tahu merupakan politisi begitu ya. Tapi apakah kita bisa menerima begitu saja dalam artian bahwa kan ada sesuatu yang luar biasa untuk sebuah jabatan politik tertentu gitu? Ataukah memang ini lebih ke tadi bahwa bagaimana kampus juga ingin mendekatkan diri dengan elit sehingga dalam tanda petik memperjualbelikan atau mengobral gelar-gelar itu? Iya, nah itu persoalannya kan. Karena gelar kehormatan yang kemudian diberikan kepada politisi, bahkan ada sempat tuh Dr. Honoris Causa diberikan pada seseorang dan seseorang itu mantan politisi dan politisi itu ternyata juga mantan, maaf saya sebutkan mantan koruptor misalnya. Oke. Itu kan jadi tidak ada pertimbangan etis, tapi ya akhirnya kemudian terbaca sebagai ada kepentingan politik di balik itu. Nah kalau kemudian ini marak terjadi diberikan pada politisi, menurut saya ini tanda-tanda ya mungkin tanda-tanda ambruknya marwah universitas. Jadi ada persoalan yang sangat serius di universitas karena tidak mempertimbangkan secara cermat untuk memberikan gelar doktor kehormatan. Baik. Kalau soal tadi ya, kalau soal gelar kehormatan untuk profesor, menurut saya itu di kalangan akademisi masih jadi perdebatan dan malah saya secara pribadi minta agar Permendikbud nomor 40 tahun 2012 itu segera dicabut karena tidak tepat untuk diberikan profesor kehormatan itu. Baik. Saya kira itu karena profesor itu kan secara akademik dia tadi saya sebut jabatan akademik tapi sesungguhnya adalah jabatan fungsional ya. Dalam kepangkatan seorang dosen begitu sehingga posisinya dia layak menjadi seorang profesor. Nah kalau tiba-tiba ada orang diberikan gelar profesor tapi dia tidak pernah mengajar, bahkan apalagi kalau 10 tahun mengajar begitu ya, kemudian angka kumnya tidak ada dan sebagainya. Menurut saya itu menjadi ironi antara profesor yang sebenarnya dengan profesor kehormatan. Nah, ketika pemberian gelar-gelar atau pemberian penghargaan kehormatan yang diberikan kepada para politisi itu sangat mudah atau memberi ruang kemungkinan bagi saya dan para akademisi untuk melihat bahwa ini kepentingan politisnya lebih besar daripada kepentingan akademik. Baik. Saya kira itu, Kang Ajat. Tapi untuk mereka sendiri yang mendapatkan gelar kehormatan, apakah sesuatu yang luar biasa atau ada pengaruhnya nggak secara pribadi bagi pejabat aktif atau mantan pejabat yang menyandangkan gelar kehormatan itu menurut Anda? Iya, ini soal prestis sepertinya. Dan saya kira era sekarang harusnya sudah tidak lagi berpikir prestis ya. Karena jabatan, kemudian gelar, ya, kehormatan dan lain-lain itu di era sekarang yang sangat memasuki era yang sangat penuh dengan perubahan ini, era digital dan lain-lain, disruption dan lain-lain ini, itu orang tidak lagi melihat hal-hal yang sifatnya simbolik, ya, gelar-gelar, kehormatan apalagi dan lain-lain. Tetapi orang lebih melihat pada kualitas, ya, pada hal-hal yang sifatnya substantif yang dimiliki oleh setiap individu. Apakah seseorang memiliki kapasitas, memiliki kualitas tertentu, itu yang kemudian menentukan bagaimana dia hidup di tengah-tengah masyarakat, diberikan ruang dan penghargaan yang tepat oleh masyarakat. Baik. Jadi tidak lagi eranya menurut saya orang mengagung-agungkan gelar begitu Kang Ajat. Iya, jadi karyanya harus jelas ya, sekalipun tidak bergelar, selama itu bisa bermanfaat dan mengabdikan diri pada masyarakat, pasti apresiasi juga datang begitu ya? Iya, betul. Meskipun gelar juga diperlukan ya, Kang Ajat, tetap dia perlu, tetapi mindset kita, mindset publik itu dan masyarakat sekarang saya kira lebih kepada karya ya, lebih kepada inovasi, lebih kepada kualitas individu dan kemampuan individu di dalam memberi manfaat bagi kepentingan orang banyak. Baik, dari Anda yang lihat dari beberapa nama begitu yang sudah mendapatkan doktor kehormatan, ada profesor kehormatan,
Apakah setelah mendapatkan gelar tersebut Anda melihat dedikasinya untuk dunia pendidikan itu terwujud atau sama sekali belum terlihat? Saya sampai sekarang belum melihat apa dampak yang terasa ya positif begitu terhadap universitas. Misalnya ada yang tadi saya sebutkan mantan koruptor yang mendapatkan gelar doktor honoris causa di sebuah kampus di Jawa. Ya sampai sekarang tidak ada dampak positifnya untuk kampus itu, belum terlihat. Yang terjadi citra negatif terhadap kampus itu juga catatan. Kemudian yang ada termasuk yang profesor kehormatan ya, justru citranya negatif di kalangan dunia akademik. Saya kira itu. Dan apakah ini juga bisa berimbas pada citra untuk doktor dan profesor yang sebenarnya begitu? Ya tentu saja karena kampus mengalami persoalan ya, ada persoalan plagiarisme dan lain-lain, itu mengakibatkan kan kemudian citranya menjadi negatif ya, melihat akademisi di universitas. Meskipun saya meyakinkan bahwa tidak terjadi seluruh akademisi itu tidak seperti itu, tapi kasuistis. Jadi memang ada kasus-kasus yang kemudian mencoreng universitas itu. Akibatnya orang akhirnya berpikir negatif terhadap universitas dan akademisinya. Padahal tidak seluruh akademisi melakukan tindakan yang negatif semacam itu. Apakah dia plagiarisme, gratifikasi, korupsi, dan lain-lain. Tapi menurut saya poin yang lebih substantif adalah ini mengingatkan dunia akademik kita, mengingatkan universitas di seluruh Indonesia agar kembali ke jati diri universitas yang sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Latin itu kan universitas itu adalah magistrorum scholarium. Jadi satu entitas kaum terpelajar yang memiliki kecenderungan dalam proses-proses saintifik di universitas. Itulah universitas. Jadi entitas kaum intelektual. Kembalilah ke situ sehingga kemudian kampus berada di track yang benar begitu. Anda sebagai seorang aktivis pada saat menjadi mahasiswa itu kan tingkat kritis itu harusnya terasa sekali begitu kan. Tapi bagaimana dengan mahasiswa zaman now begitu yang Anda lihat ini? Iya, ini pertanyaan menarik juga nih, luar biasa Kang Ajat. Jadi karena proses sirkulasi elit kampus itu diwarnai dengan nuansa politis, sehingga memberi ruang kesimpulan bahwa kampus dikendalikan oleh kekuasaan. Akibatnya, elit kampus juga melakukan tindakan-tindakan yang kemudian dalam tanda petik mengendalikan mahasiswa. Nah, situasi semacam ini membuat mahasiswa sempit ruangnya untuk melakukan kritik-kritik, apalagi di internal kampus. Yang rugi sebetulnya adalah kampus. Yang rugi sebetulnya bangsa secara besar. Karena critical thinking itu kan modal penting untuk melahirkan inovasi. Kalau kita dalam studi-studi universitas itu kan ada agenda untuk menghadirkan higher order thinking skill itu harusnya ditumbuhkan sikap-sikap kritis itu di universitas. Karena berpikir kritis atau critical thinking itu adalah bagian penting untuk melahirkan banyak temuan-temuan baru. Nah, kalau kemudian situasi kampus itu dibawa bayang-bayang kekuasaan kampus yang dalam tanda petik cenderung represif secara pemikirannya, itu akhirnya menutup peluang bagi mahasiswa untuk berpikir merdeka. Padahal tagline-nya adalah kampus merdeka. Nah, karena di kampus situasi semacam itu, dan mahasiswa tentu saja berpikir di luar kampus juga kan, bahwa di luar kampus ada berbagai persoalan. Tetapi karena situasi yang seperti itu di kampus, itu yang membuat mahasiswa mungkin mengalami kesulitan untuk berpikir lebih kritis di luar kampus. Meskipun saya melihat era sekarang ini kan sebetulnya tidak harus mahasiswa tidak dikengkang oleh satu ruang dan waktu. Di era digital sekarang memberikan ruang sangat terbuka bagi mahasiswa untuk berpikir kritis dan berpikir merdeka. Dan itu sebenarnya mulai terbukti, Kang Ajat, ketika misalnya mahasiswa begitu kritis pada tahun 2019 yang lalu melakukan gerakan protes
dengan tagar reformasi di korupsi, dengan ratusan ribu mahasiswa misalnya melakukan kritik atas upaya pelemahan KPK yang kemudian melahirkan undang-undang itu ya. Itu kan terjadi. Kemudian juga kita lihat pada peristiwa undang-undang Omnibus Law. Tapi sayangnya, misalnya elit politik, elit kekuasaan itu, menurut saya respon terhadap aspirasi itu kurang sehat, bahkan cenderung menutup aspirasi dari mahasiswa. Itu membuat mahasiswa juga makin berpikir makin terkungkung karena mahasiswa memiliki satu kesimpulan bahwa oh ini ruang politik terlalu kuat untuk membelenggu mahasiswa. Baik, Mas Ubedillah, apakah ini juga ada kaitannya dengan kita tahu bahwa gerakan mahasiswa itu kan mampu menggulingkan rezim ya, di mana Anda dulu sempat menjadi mahasiswa di sana begitu kan? Dan apakah ini juga dilihat sebagai satu kekuatan dan artinya bahwa tadi kalau dikaitkan dengan yang pertama, ini harus dipegang oleh kekuatan politik sehingga tidak menjadi bumerang untuk sebuah keberlangsungan kekuasaan begitu? Iya betul, dalam studi-studi tentang social movement, tentang student movement itu memang ditemukan satu kesimpulan penting bahwa mahasiswa adalah middle class, kelas menengah yang memiliki kekuatan besar ketika mereka melakukan konsolidasi yang besar, yang memiliki kemampuan dalam sejarah dinamika politik itu mampu meruntuhkan kekuasaan. Tentu studi-studi itu dijadikan pelajaran oleh elit kekuasaan agar kemudian mahasiswa tidak memiliki ruang yang merdeka, sehingga kemudian dibangun satu sistem agar mahasiswa dibelenggu dalam tanda petik ya dalam soal-soal sikap-sikap kritis mereka. Nah, tetapi saya dalam studi-studi itu juga dalam beberapa literatur tentang social movement itu ditemukan. Jadi faktor runtuhnya sebuah rezim itu bukan hanya karena faktor kritisnya mahasiswa, tetapi juga karena faktor diktatorisme rezim. Jadi rezim ketika makin tidak adil, makin diktator, makin otoriter, sebetulnya rezim sedang menggali kuburannya sendiri. Dan itu tidak akan menghalangi mahasiswa untuk melakukan sikap kritis terhadap kekuasaan. Jadi saya kira dua faktor itu bisa dilihat ya Kang Ajat antara kondisi mahasiswa dan kondisi politik saat itu terjadi. Baik. Dan saya kira itu kesan pentingnya mestinya membuat pemerintah lebih demokratis ya. Kalau doktornya politisi, guru besarnya politisi, apa bisa dikata juga oleh mahasiswanya Pak Ubed? Iya. Makanya harus kembali bagaimana dosen-dosen itu fokus kepada tugas-tugas akademiknya, tapi juga peduli pada problem-problem di luar kampusnya dengan cara yang sangat akademik. Jadi boleh dong dosen kan juga mengkritik apa yang terjadi di luar kampus, tetapi basisnya tetap adalah basis data ya, berbasis pada riset dan lain-lain, argumen yang kokoh, argumen yang saintifik dan seterusnya. Saya kira jangan juga dimaknai misalnya ketika ada dosen-dosen yang kritis terhadap kekuasaan dimaknai sebagai sebuah langkah politis. Saya kira tidak. Justru itu adalah tanggung jawab kaum intelektual terhadap masa depan negara. Kan tugas intelektual itu diantaranya adalah juga mengingatkan ya, Kang Ajat, mengingatkan. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kaum intelektual. Sebagaimana juga diingatkan oleh Bung Hatta, bahkan Soekarno juga, dan para intelektual yang lain. Termasuk juga Noam Chomsky dalam satu bukunya yang terakhir menyebutkan bahwa memang ada kaum intelektual yang harus memilih jalan untuk memiliki kontribusi bagi perubahan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu. Jadi saya membayangkan kalau kampus terus sangat politis itu justru membuat kampus menjadi beku. Oleh karena itu kampus harus dicairkan, diberikan ruang yang sangat merdeka untuk berpikir kritis, berpikir saintifik dan kampus itu kan menjadi arena pertarungan gagasan ya, ide. Sesuai dengan tagline-nya ya, kampus merdeka begitu. Tagline-nya kan kampus merdeka, berarti kan mahasiswanya bisa berpendapat dengan sangat bebas, terbuka, bertanggung jawab, begitupun dengan para dosennya begitu kan. Tapi lagi-lagi kalau dikaitkan dengan tadi berarti memang besar juga ya kepentingan politik di dalam kampus karena tadi untuk bisa menekan kritik-kritik yang bisa pedas rasanya bagi kekuasaan begitu. Betul. Jadi salah satu tafsir politisnya dari upaya 35% suara Mendikbud itu dalam pemilihan rektor
adalah juga mengendalikan rektor. Iya. Ketika rektor dikendalikan, maka rektor punya otoritas mengendalikan dosen-dosen kan sampai ke bawah dan sampai ke mahasiswa. Nah, oleh karena itu ada benarnya kalau kemudian kita bisa memanainya bahwa ada kepentingan politis dalam proses sirkulasi elit di universitas, dan itu diantaranya dimanai ke sana. Karena ternyata mahasiswa menjadi satu entitas yang sangat menentukan perubahan dalam studi-studi sejarah dinamika perubahan di dunia. Baik, kalau demikian terus apa yang paling buruk bisa kita lihat begitu? Apa yang Anda khawatirkan begitu? Ya, Kang Ajat, yang saya khawatirkan dari situasi sekarang ini adalah pertama, kampus menjadi kurang sehat. Jadi diskursus intelektual di kampus itu akhirnya menjadi tidak tumbuh dengan baik. Ya, kemudian yang kedua, pada saat yang sama sikap-sikap antar hubungan antar elit kampus dan antar akademisi juga itu menjadi tidak harmonis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa juga mengalami situasi yang penuh dengan kekangan dari elit kampus ya. Kegiatan-kegiatan misalnya dilarang dan lain-lain itu beberapa terjadi kalau kita lihat data. Dan situasi itu menurut saya situasi yang saya sangat khawatirkan, karena justru kampus tidak akan melahirkan ide-ide baru, tidak akan melahirkan teman-teman baru ketika perdebatan intelektual itu dibelenggu oleh kepentingan kekuasaan. Iya. Bagaimana saya juga dengan fenomena akademisi yang mengejar jabatan publik? Ya, yang kita tahu sekarang ini kan akhirnya ada pengelompokan, ada akademisi yang memang pro terhadap kekuasaan, ada yang tidak begitu. Apakah seperti itu baik menurut Anda? Ya, Kang Ajat, itu dampaknya sampai ke sana ya. Bahwa kemudian ada akademisi karena menjadi bagian dari link kekuasaan, ya mungkin arahnya bisa mirip-mirip buzzer begitu ya. Iya. Atau mirip-mirip mungkin lebih santunya disebut sebagai influencer misalnya. Saya kira kalau kemudian akademisi yang harusnya punya tanggung jawab untuk membenahi dan meningkatkan tradisi intelektual di universitas, lalu orientasinya berubah menjadi orientasi jabatan politis gitu, jabatan publik, bahkan mungkin juga rebutan jadi komisaris misalnya dan lain-lain. Yeah. Menurut saya itu pada akhirnya merusak orientasi akademisi, dan yang rugi sebetulnya kampus universitasnya. Maka sejak awal menurut saya kampus mesti menata ulang ya bagaimana kemudian akademisi itu memiliki peran publik, dan bagaimana akademisi memiliki kewajiban di internal universitas. Saya kira itu yang perlu diperjelas ya. Jangan sampai kemudian menjadi alat dari kepentingan kekuasaan. Akademisi di universitas negeri itu adalah aparatur sipil negara juga, Kang Ajat. Karena itu dia akademisi itu tunduk pada negara. Iya. Sebetulnya bukan pada kekuasaan ya. Substansinya adalah pada negara. Agar supaya juga bisa mengingatkan ketika misalnya pemerintahan keliru, akademisi punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Iya, tidak menjadi orang yang mencari-cari kebenaran atas kebijakan-kebijakan yang sedang digulirkan begitu ya? Iya, harus tetap independen akademisi itu. Tidak bisa kalau kemudian misalnya hanya ya demi kepentingan jabatan begitu, lalu dia melakukan pembenaran, mendukung kebijakan, padahal kebijakannya itu justru membahayakan kepentingan orang banyak. Baik, tapi arahnya bahkan menurut Anda kepentingan nasional. Baik, arahnya apakah sudah terlihat kondisi seperti itu saat ini atau masih dalam tahap wajar? Ya, menurut saya sudah mulai terlihat dan justru mulai tidak wajar ketika kemudian misalnya ada akademisi yang justru, maaf saya sebutkan, misalnya membentuk civil society watch misalnya. Yeah. Bagaimana seorang akademisi membentuk pengawas masyarakat sipil? Menurut saya itu sudah melampaui batas ya, melanggar prinsip-prinsip demokrasi, dan menurut saya hal yang aneh terjadi dalam situasi sekarang. Ada akademisi membentuk pengawas civil society begitu, dan itu tanda-tanda bahwa ada persoalan yang sangat serius
dalam relasi antara kuasa dengan universitas, antara kekuasaan dengan universitas. Jadi masalahnya sangat kronis sekali ya, seperti kalau di pandemi COVID-19 ini kan komorbid akibat terpapar COVID bisa menjalar kemana-mana, pun juga dengan pada saat kampus ya udah dikuasai oleh politik, imbasnya bisa kemana-mana begitu ya Mas Ubaid? Iya, betul Kang Ajat. Jadi memang luar biasa ini karena saya dalam studi saya menunjukkan bahwa banyak sekali kampus-kampus yang berada dalam situasi semacam itu akibat dari sirkulasi elit kampus ya. Meskipun demikian, saya mau mengatakan bahwa tidak semua akademisinya semacam itu dan ada sebagian kecil di universitas itu yang melakukan langkah-langkah yang justru menjaga marwah universitas. Ada dugaan jual beli gelar, kemudian juga ada politisasi rektor dan lain sebagainya. Lalu apa yang harusnya bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan kondisi ini? Iya, pertama perlu ada perubahan regulasi. Jadi aturan-aturan yang terkait dengan gelar kehormatannya, baik doktor honoris causa maupun profesor honoris causa itu harus dirubah. Bahkan kalau untuk pemberian atau regulasi yang terkait dengan profesor kehormatan menurut saya sebaiknya dihapuskan. Karena profesor itu bukan jabatan akademik tertinggi, bukan. Profesor itu adalah sebetulnya masuk pada posisi jabatan fungsional tertinggi seorang dosen. Makanya seseorang tidak bisa jadi profesor kalau dia bukan seorang dosen yang mengajar yang tadi saya sebutkan ya, lebih dari 10 tahun misalnya. Kemudian selain regulasi yang harus diperbaiki, sistem kontrol juga harus dilakukan karena misalnya menyangkut tentang pemberian doktor honoris causa itu diatur di dalam peraturan rektor. Nah, di dalam peraturan rektor itu harus diperiksa betul bagaimana syarat seseorang mendapatkan gelar doktor honoris causa misalnya. Karena itu menyangkut misalnya diantaranya kalau tidak salah di dalam peraturan menteri juga disebutkan bahwa seseorang bisa diberikan gelar doktor honoris causa itu kalau dia memiliki karya luar biasa. Ini kan perlu diuji. Apa itu karya luar biasa? Apa bentuk konkretnya? Dan itu bidangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kan menjadi catatan penting untuk memperjelas seseorang layak diberikan doktor honoris causa itu. Termasuk juga profesor ya. Kalau saya sih profesor kehormatan tidak perlu ada begitu, karena itu dihapuskan saja peraturannya. Kalau soal doktor honoris causa masih diberikan ruang, karena itu nanti basisnya pada riset dan teman-teman baru. Karena orang mendapatkan doktor kan tidak mudah ya, Kang Ajat ya. Saya kira Kang Ajat punya pengalaman itu, jadi bagaimana seseorang bisa dengan mudah mendapatkan dokter, sementara yang normal itu butuh waktu dan sangat serius memiliki tugas-tugas yang luar biasa untuk menjadi seorang dokter. Kemudian selain itu yang perlu dibenahi, saya kira kembali pada Tridharma perguruan tinggi, bahwa kampus mesti menjalankan pendidikan dengan baik. Kemudian kampus mesti melaksanakan penelitian dengan baik, riset dengan baik, sehingga teman-teman baru itu ditemukan di universitas, dan tentu saja universitas juga harus menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, pengabdian pada masyarakat itu bisa dalam bentuk sifatnya pemberian edukasi kepada masyarakat, tetapi juga pengabdian juga bisa dimaknai ketika sebuah kampus akademisinya melakukan advokasi untuk kepentingan rakyat, membela kepentingan rakyat banyak. Maka sikap-sikap independen dan kritis dari akademisi itu diperlukan karena dia sedang berpihak pada rakyat banyak, dan itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada konteks itulah kita bisa berharap pada universitas. Ketika universitas kembali konsentrasi untuk fokus pada pembelajaran ya, pengajaran yang sangat inovatif sekarang menurut saya harus terus dikembangkan. Kemudian riset-risetnya juga tentu jangan hanya dijadikan sebagai syarat formal ya akademik gitu, tetapi juga bagaimana riset di universitas itu memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa.
Banyak sekali hasil riset di kampus-kampus yang menurut saya tidak dipakai atau tidak digunakan dalam proses misalnya pembangunan negara, dalam proses pengambilan keputusan dan lain. Saya kira itu jauh lebih bagus kampus jika Tridharma Perguruan Tinggi kembali menjadi fokus utamanya di dalam menyelenggarakan universitasnya. Baik, tapi tadi juga saya sepakat bahwa ini tidak semuanya, hanya beberapa gelintir orang saja, tetapi ada peribahasa mengatakan nilai titik rusak susu sebelanga, begitu. Tapi bagaimana dengan yang berdedikasi tinggi, yang benar-benar mengabdikan diri pada dunia pendidikan itu bisa menunjukkan tadi kekemerdekaannya itu di tengah kondisi seperti sekarang? Ya, saya kira benar ya, Najat, bahwa ada memang kasus-kasus di mana akademisi yang mengalami atau melakukan pelanggaran-pelanggaran akademik dan lain-lain itu, tapi juga ada banyak akademisi yang tetap memiliki independensi dan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menurut saya mesti muncul sebagai intelektual yang kemudian berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Jadi dalam situasi sekarang menurut saya justru kita membutuhkan akademisi yang independen dan merdeka berpendapat di arena publik. Berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, berpihak pada kepentingan nasional, bukan menghamba pada kekuasaan. Karena menurut saya kekuasaan juga risih kalau ada akademisi yang dalam tanda petik ya sebagai penjilat kekuasaan begitu. Saya kira harusnya risih ke penguasa itu, karena pemerintah itu membutuhkan ide-ide baru. Dan biasanya ide-ide baru itu lahir dari akademisi yang kritis, bukan dari akademisi yang yes man saja dengan kekuasaan. Menurut saya negara juga memerlukan akademisi yang independen, akademisi yang merdeka, akademisi yang menjaga marwah universitasnya, dan akademisi yang berani kritis karena basisnya adalah data dan basisnya adalah riset. Baik, Mas Ubedillah, Anda salah satu dari akademisi yang tadi berani untuk menyuarakan, mungkin bisa sharing ya, setidaknya pasti juga Anda mendapat tekanan begitu kan atas ungkapan kritis yang Anda sampaikan begitu. Tapi bagaimana Anda bisa tetap tadi berkeyakinan dengan apa yang Anda yakini itu? Ya, Kang Ajat, jadi saya kira akademisi itu kan seluruh proses berpikirnya dilandasi dengan teori-teori. Dilandasi dengan argumen-argumen akademik yang kokoh, juga dilandasi dengan data-data dan hasil riset yang dimilikinya. Nah, ketika kita berbasis pada data dan riset, menurut saya disitulah letak kemerdekaan seorang akademisi. Ketika kita melakukan kritik, melakukan atau ikut di dalam perdebatan di arena publik dan basisnya adalah data dan riset, menurut saya tidak ada rasa takut di situ. Kemudian yang kedua, apakah saya mendapatkan tekanan-tekanan, dan ada sebetulnya yang sifatnya bully ya sebetulnya. Itu ada di media sosial, tapi saya kira ketika saya cek mereka ternyata followernya sedikit ya, bahkan kosong gitu. Menurut saya itu buzzer saja. Jadi saya kira akademisi yang benar, yang dia berpegang teguh pada prinsip-prinsip intelektual, dia tidak akan merasa takut dengan siapapun, kecuali dia melakukan kesalahan ya. Saya kira itu poin kuncinya. Baik. Maka menurut saya mengajak pada akademisi yang lain, merdekalah menjadi pribadi akademisi, kaum intelektual, karena dengan kemerdekaan itu kita bisa ikut berkontribusi untuk menjaga marwah universitas, dan kita punya kontribusi untuk menjaga Indonesia. Karena bahaya ya Kang Ajat, kalau ketika sebuah negara misalnya dalam keadaan menghadapi masalah yang sangat pelik dan problematis dan besar, lalu kita tidak ada saran-saran, tidak ada ide-ide kreatif, tidak ada kritik, pada titik itu justru kita sedang memberikan karpet merah menuju ke jurang begitu. Jadi menjerumuskan negara ketika kaum akademisi yang independen itu tidak bersuara. Menurut saya, marilah kita bersuara untuk sesuatu yang lebih besar, kepentingan bangsa Indonesia di masa depan. Saya kira itu orientasinya yang membuat saya berpikir merdeka, Kang Ajat. Baik, itu sebagai seorang dosen begitu kan. Lalu sebagai seorang mantan mahasiswa, bagaimana pesan-pesan Anda untuk anak-anak didik ini? Iya, saya kira mahasiswa adalah middle class, kelas menengah yang diberikan kemewahan ya oleh negara, oleh masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Maka kemewahan itu mesti dioptimalkan ya bagi mahasiswa untuk memanfaatkan bahwa kampus itu ruang yang sangat luar biasa untuk mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di kampus mahasiswa diajarkan tentang objektivitas, di kampus diajarkan tentang scientific approach, di kampus diajarkan tentang kebenaran ilmiah dan lain-lain. Maka ketika kebenaran ilmiah, objektivitas, dan scientific approach ini dimiliki oleh mahasiswa, lalu ketika mahasiswa melihat di luar kampus ternyata ada problem yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran objektif, di luar kampus ternyata ada yang bertentangan dengan kejujuran akademik, dengan scientific approach misalnya, maka saya kira pada titik itu mahasiswa boleh bersuara. Iya. Ya, karena kalau tidak merdeka bersuara kan bahaya juga ya, Kang Ajat ya. Baik, ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini menggugah semuanya, begitu ya. Karena tadi ya.